يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali sama-sama bertemu di ba'da salat subuh ya, ba'da salat subuh. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Apalagi kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan dan amal soleh. Karena begitu banyak dari di luar sana orang-orang yang tidak seberuntung kita saat ini. Dan juga kita juga patut bersyukur bahwa Allah mentakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang bisa meminta kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir dan juga umat yang paling pertama masuk surga. Ya, jadi cukuplah seandainya kita lahir di muka bumi ini sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW, maka itu sudah sangat bersyukur kita. Ya, karena bayangkan kalau kita terlahir sebagai umat Nabi Nuh alaihissalam, atau bayangkan kalau kita terlahir tiba-tiba jadi umat Nabi Musa alaihissalam. Apakah kita ada di barisan umat Nabi Musa atau jangan-jangan kita ada di barisannya Fir'aun? Ya, jangan-jangan kita ada di barisannya Fir'aun. Oleh karena itu, ya kita sekarang umat-umat akhir zaman, kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW juga ya pasti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur ya di pagi hari ini kita mengingat nikmat Allah yang mulia ini, bahwasanya kita dilahirkan ke dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, harusnya pagi ini kita lanjutkan kajian tentang sholat. Cuman ketika melihat banyak santri, saya ganti sedikit ya. Tadi pas tasyahud akhir, wah susah nih kalau banyak anak-anak santri biar lebih bermanfaat. Ya, jadi saya mau sedikit cerita aja ya, karena banyaknya santri ya, banyaknya santri. Jadi saya mau mendongeng ya, Kang Asep ya, mau mendongeng ya. Jadi tentang mudah-mudahan anak-anak suka ya, mudah-mudahan anak-anak suka. Jadi saya di sini mau sedikit cerita ya, yaitu tentang kisah. Biasanya anak-anak kalau dengar cerita suka ya. Jadi saya mau cerita tentang kisah seorang pemuda ya, kisah seorang pemuda. Yang pemuda ini di masa dia muda ya, namanya juga pemuda ya. Semasa dia masih berumur remaja, keimanan mereka itu sangat besar. Jadi ketika itu para pemuda ini awalnya nggak saling kenal. Mungkin di sini ada satu dengan yang lain belum kenal ya. Awalnya belum saling kenal. Dan ketika itu mereka adalah orang-orang yang orang-orang kaya, ya, orang-orang yang lahir dari keturunan keluarga yang mapan, yaitu keluarga yang kaya, keluarga yang penuh kemewahan. Nah, di saat yang sama lingkungan mereka itu banyak
melakukan praktik-praktik kesyirikan. Ya. Jadi di saat yang sama lingkungan mereka tinggal itu banyak melakukan praktik-praktik kemungkaran. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh para pemuda ini? Ya, apa yang dilakukan oleh para pemuda ini? Akhirnya mereka pergi. Ya, mereka hijrah lah. Hijrahnya ke lain tempat. Ya. Jadi satu dia pergi, dia nggak mau ikut-ikutan. Ya, dia nggak mau ikut-ikutan dan nggak mau melihat kemungkaran yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Ya, sampai satu ketika seorang pemuda ini pergi ya ke arah gunung, kemudian mereka lari dari kampung tersebut. Ya, lari dari kampung tersebut. Dan ketika mereka sudah jauh dari tempat tinggalnya, dia nggak mau melihat ya orang-orang yang menyembah berhala. Dia nggak mau melihat orang-orang ya di lingkungan sekitarnya yang melakukan banyak kemaksiatan. Akhirnya mereka pergi ke atas gunung. Nah, ketika sampai di atas gunung, ternyata ada pemuda yang lain, ya, ada pemuda yang lain yang juga dia nggak kenal, dia tidak kenal. Saling tatap menatap, ya, kemudian mulai berani untuk bertanya, ya, Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Kamu kenapa ada di sini? Ya. Jadi saling ketemu tuh, tapi nggak saling kenal. Kemudian ditanya, kamu kenapa ada di sini? Ternyata jawabannya sama. Saya kabur, ya. Saya lari, ya, dari tempat tinggal saya. Kenapa? Karena saya nggak mau ikut-ikutan dengan sesuatu yang dia anggap mungkar, dia anggap tidak baik. Akhirnya ternyata ketemu, ya, antara pemuda yang punya tujuan yang sama dengan pemuda yang lain yang juga nggak mau dia melihat kemungkaran. Ya. Nah, di sini jadi sampai sini kita mau ambil hikmah sedikit sebelum saya lanjutkan. Jadi biasanya orang-orang yang terbiasa dengan kebaikan, ya, biasanya dia akan ketemu aja sama orang-orang yang juga terbiasa dengan kebaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang biasa melakukan kemungkaran biasanya juga dapat teman orang-orang yang biasa melakukan kemungkaran. Makanya adik-adik di sini, santri-santri semua, ya, ketika ketemu teman-teman yang suka ngaji, ya, kalau main, ya, enak, ya, diajak main dan juga nggak melakukan hal-hal yang aneh, maka bersyukur. Ya, jadi kalau teman yang suka ngaji ketemunya sama teman yang suka ngaji. Teman yang suka ngaji ketemu teman yang nggak suka ngaji, yang nggak suka ngaji jadi ikut ngaji. Ya, harusnya gitu, ya, harusnya gitu. Karena yang kebaikan harus lebih dominan, ya, lebih dominan. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ketika ketemu nih, akhirnya dia jalan. Dia cari mau kemana nih? Karena dia dicari. Karena sudah berhari-hari dia keluar dari negerinya, dia mencari tempat tinggal. Kan kabur, ya, dari tempat tinggal yang di sana banyak kemungkaran. Akhirnya dia pergi dan menemui sebuah gua. Tahu gua? Itu kalau di gunung, ya, ada satu lubang, ya, yang di situ masih ada udara tapi gelap. Ya, akhirnya dia singgah di sana. Ketika dia singgah, ya, Allah takdirkan mereka untuk istirahat. Tertidur. Maka dan ketika itu pemuda ini ada membawa hewan peliharaannya. Hewan peliharaannya ini anjing. Hewan peliharaannya ini adalah anjing. Dan mereka tertidur. Dia hanya bawa bekal secukupnya. Dia hanya tanpa persiapan.
saling ketemu dengan pemuda-pemuda yang lain yang sama-sama ingin pergi dari negeri yang tidak baik menurut fitrah mereka. Ya begitulah, ketika sebagai seorang pemuda di dalam hatinya ada rasa menolak, ya mungkin kalau sebagai contoh ya, supaya lebih kebayang, kalau kita ya melihat seorang pemuda, kemudian dia secara fitrah terlihat melawan hal-hal yang tidak baik, ya misalnya ketemu begal, ya kan nggak baik tuh ketemu begal. Maka secara fitrah bagi para pemuda yang di hatinya masih ada ya fitrah kebaikan, pasti ngelihat itu nggak benar itu. Ya maka mereka akan kadang reaktif, ya ingin meluruskan bahwa sesuatu itu nggak benar. Ya sama seperti pemuda ini, ketika melihat lingkungannya itu tidak baik, ya dia tidak bisa mengubah, dia pergi. Ya daripada dia ikut-ikutan ya terpengaruh pada hal yang tidak baik. Nah akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka beristirahat di gua tersebut. Ya, Allah takdirkan mereka beristirahat di gua tersebut. Sampai waktu yang dikiranya sebentar, ternyata para pemuda ini tertidur sampai ratusan tahun. Ya, sampai ratusan tahun. Kata Allah Ta'ala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Kata Allah Ta'ala, am hasibta, apakah kamu kira, ya, anna ashabal kahfi, orang-orang yang tidur di dalam gua tersebut, warraqimi kanu min ayatina ajaba, yaitu orang-orang yang dia diam di dalam gua tersebut, ya mereka itu adalah orang-orang yang termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat mengherankan, ajaba, aneh. Karena ada orang tidur, ya, pas bangun mereka saling berdebat. Kita tidur udah berapa lama nih? Ini mah sehari doang. Paling beberapa jam. Enggak ini itu kok anjing yang tadi kita bawa kok udah jadi tulang, ya. Anjing yang ikut juga masuk ke goa itu kok sudah jadi tulang. Berarti udah mati, enggak mati sehari, 2 hari, 3 hari, tapi kalau seminggu daging masih ada, mungkin bau busuk, sampai tinggal tulang. Berarti kita tidur sudah berapa lama? Ternyata mereka berselisih. Ya, jadi kayaknya kita baru tidur sebentar. Namun ya kata Allah Ta'ala, ketika mereka saling kata Allah, ya, kalau kita baca di surat Al-Kahfi, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kemudian Allah Ta'ala bilang, mereka berdoa, ya, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jadi Rasulullah SAW sangat takjub dengan kisah para pemuda ini, karena Allah Ta'ala fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Jadi Allah bikin, ya, Allah tutup, ya, telinga-telinga pemuda, telinga-telinga mereka, yaitu sinina adada, selama bertahun-tahun. Jadi benar-benar pules. Kalau ada orang, ya, dia tidur kemudian kupingnya disumpel, biasanya nyenyak, ya. Kalau ada orang tidur kupingnya disumpel sesuatu, dia nggak dengar apa-apa, biasanya tidurnya nyenyak. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala seolah menutup telinga-telinga mereka sehingga mereka nggak bangun. Ini tadi, ya, para pemuda ini. Dan ketika waktunya tiba, Allah bangunkan, tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu
amada. Maka kami bangunkan mereka. Yang bikin bangun siapa? Yang bikin bangun siapa? Allah. Ya, mungkin kalau kita pernah nonton film ya, ada, nggak tahu benar atau enggak, ada satu teknologi apa? Orang itu bisa hibernasi ya, kayak beruang ya, kayak beruang. Hibernasi itu tidur ya, dia nyimpen makanan ya dalam tubuhnya, kemudian dia tidur, kemudian bangun dalam waktu yang lama. Biasanya di hewan. Manusia bisa nggak tahu ya, mungkin adanya di film-film. Tapi ini ada. Seolah dia tidur dalam waktu yang lama. Tsumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Ternyata tidurnya itu lama banget. Ya, tidurnya itu lama sekali. Waktu dia tidur itu menjadi salah satu waktu yang dijadikan oleh para ulama dalam menghitung perbedaan tahun Hijriyah dengan tahun Masehi. Nanti saya coba jelaskan. Tapi poinnya apa? Kita bisa tidur, kita bisa bangun, mau tidur 2 jam kek, mau tidur 8 jam, mau tidur ratusan tahun, bahkan 300-an tahun, seperti para pemuda ini. Yang bangun itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita bangun tidur ya, itu kita berdoa gimana? Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji bagi Allah yang ahyana, yang membangunkan kita. Ini yang lagi tidur bentar lagi bangun. Ya, karena Allah yang bangunin. Ahyana ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Jadi Allah memberikan, ya, membuat kita bisa tidur itu nikmat. Karena kalau orang nggak bisa tidur, orang itu gimana keadaannya? Pasti ya pusing ya. Nggak bisa tidur tuh pusing. Ya. Ada yang nggak bisa tidur, ada orang yang mungkin gampang tidur, tapi dia bisa bangun. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka para pemuda yang Allah bikin tidur ratusan tahun, alhamdulillah masih dibangunin. Makanya kata Allah, dan Allah yang tahu kapan seberapa lama mereka tidur, ya ketika Allah bangunkan, ya Allah bangunkan. Nah, di sini benar-benar ya Allah mau menyelamatkan mereka, karena ketika mereka bangun ternyata mereka sudah tidur selama 300-an tahun. 300-an tahun. Bayangkan kalau kita tidur di 2024, bangun-bangun tahun 2300 2324. Itu Sawangan udah banyak ini kali ya, helikopter berjalan ya, udah tahu itu zaman 300 tahun ke depan tuh gimana. Itu duit Soekarno Hatta itu nggak laku lagi. ya duit mungkin bayar udah nggak pakai duit, tinggal ngomong kali ya. Sekarang aja bayar udah tinggal scan ya. Dulu nggak kebayang orang bayar sesuatu itu pakai HP ya. Dulu orang tuh barter, kemudian dia bayar pakai emas, kemudian pakai uang. 300 tahun lagi nggak tahu itu bayar pakai apa ya, nggak kebayang. Ya, bayangkan orang tidur sekarang, bangun-bangun tahun 2324. Tapi badan masih pemuda. Ya, bedanya itu. Badan masih pemuda. Gimana caranya? Mungkin ada penjelasan ilmiahnya, ya. Karena mungkin ya pasti ada penjelasan ilmiahnya. Ketika seorang tidur, apakah sel-sel dalam tubuh kita itu lebih lambat sehingga awet muda? Berarti ibu-ibu yang mau awet muda gimana? Tidur, enggak ya? Ya ini mukjizat. Ya ini maaf, bukan mukjizat. Kalau mukjizat untuk nabi, kalau untuk orang soleh namanya ya karomah, atau untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka bangun, mereka berselisih pendapat. Perasaan baru tidur baru beberapa waktu lah, beberapa waktu. Kemudian ada yang bilang kita tidur sehari,
Ada yang bilang kita tidur hanya 2 hari saja, ya kan? Kemudian ada yang bilang ya kita tidur dalam cukup lama. Tapi ketika mereka keluar, ya, ketika mereka keluar, maka kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang sama, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan ingat, ini sama, ini cerita ini Nabi ceritakan juga ke para sahabat. Kata Allah Ta'ala, wa kadzalika ba'atsnahum, dan ketika itu kami bangunkan mereka. Allah nggak bilang pakai ahyana, tapi dalam ayat ini disebutkan dengan lafaz ba'atsna, yaitu seolah kami utus mereka. Kan kalau bangun kan wa kadzalika ahyanahum, harusnya begitu. Tapi Allah menggunakan kata wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Habis itu mereka saling tanya. Qala qailum minhum. Kemudian kata sebagian yang pemuda yang tadi, dia ngomong, kam labithtum. Ya, qala qailum minhum kam labithtum. Berapa lama? Ya, berapa lama kalian kita tinggal, kalian tinggal? Qalu, mereka bilang, labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka enggak kebayang tidur ratusan tahun, tapi mereka bilang apa? Qalu labithna, kita nih kayaknya di goa yauman, 1 hari. 1 hari udah lumayan lama nih, 24 jam. Aw ba'da yaum, atau setengah lah, setengah hari lah kita tidur di sini. Kan capek ya, naik gunung, lari dari negerinya, ketemu teman baru ya, ketemu teman-teman yang nggak saling kenal, kemudian dia pergi lagi, dapat gunung, tidur, kan capek tuh. Ya kita tidur sehari lah ini ya, awba atau yaum, atau sebagian hari. Qalu, maka lihat ada satu pemuda yang luar biasa. Kata mereka, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ya udahlah, yang lebih tahu kita tidurnya seberapa lama, Allah yang lebih tahu. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ya Allah yang paling tahu kita tidur berapa lama. Maka gimana caranya supaya dia tahu, mereka tahu mereka tidur berapa lama? Apa yang dilakukan? Fab'atsu ahadakum. Kemudian dia utus satu orang, ngetes. Dia utus satu orang di antara mereka ya untuk keluar, ngetes. Kita ini ada di tahun berapa? Di tahun 2024 ya, atau di tahun yang lain? Ya sama, jangan sama, atau mungkin kalau kita tidur lama banget ya. Ya, kita ngetes keluar. Ini masih di Sawangan apa enggak gitu ya. Pesawangannya udah beda, udah berubah ya. Ya kalau kalau misalnya kita ya bangun tidur ya. Maka kata Allah Ta'ala, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka mereka suruh salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota ilal Madinah. Fal yanzur, maka lihat, ayyuha aska ta'ama, ya, manakah makanan yang lebih baik? Fal ya'tikum birizqim minhu wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Jadi ketika itu mereka minta tolong sebagian yang lain untuk keluar ke kota yang dulu dia pernah tinggal. Mungkin sudah berubah ya, untuk cari makan. Caranya gimana? Ya beli makan. Mereka punya uang nggak? Punya. Kan tadi berangkat bawa bekal dari tempat tinggalnya. Dan ingat, mereka itu adalah orang-orang yang kaya dulunya. Jadi dia bawa bekal pergi gitu kan. Udah tidur lama, nggak taunya 300 tahun, dia turun lagi ke kota, lapar nggak tuh, tidur 300 tahun ya, lapar ya, tidur 300 tahun, tidur 8 jam aja bangun udah, apa ya bahasa Sawangannya tuh, kelantih ya, kelantih ya, tidur lama bangun perut udah kelantih. Nah turun ke kota, kemudian dia cari makanan.
Ketika dia beli makanan, dia keluarin uang. Ketika apa makanannya? Cilok nggak mungkin, nasi uduk lah ya. Makanannya apa? Ya makanannya mereka lah. Kemudian dia bayar. Ketika dia bayar, yang jual kaget. Ini duit apaan nih? Ibarat di sini ada yang pernah lihat duit 500 monyet nggak? Ya, nggak ketemu ya. Oh, apa ya? Mungkin inilah, pernah lihat duit 50.000 gambar Soeharto nggak? Nggak pernah ya? Carilah di internet ya. Mungkin bapak-bapak di sini masih ketemu ya, duit 500 monyet, duit 1000 gambar perahu pinisi ya. Ya, kemudian duit 50.000 gambar pesawat, gambar Soeharto ya. Nah, Soeharto tahun 80 ya, tahun 80. Ketika dia bayar, dia kaget. Ini orang bayar pakai duit kuno ya. Ini orang bayar pakai duit kuno. Kita ibarat lahir di tahun 2300, kita bayar pakai duit apa? Soekarno-Hatta ya. Mungkin duit 100.000-nya udah beda. Maka sejak itu si penjual itu kaget, luar biasa. Ketika ditanya, "Loh, ini duit 300 tahun yang lalu ya. Uang 300 tahun yang lalu enggak laku ya. Tidak laku." Maka orang-orang langsung ya terkaget-kaget ya melihat ada orang datang dari masa lalu ya. Ada orang datang dari masa lalu. Maka sejak itulah ya mereka ya dimuliakan. Mereka ternyata semenjak mereka hilang 300 tahun yang lalu, mereka itu dicari-cari nggak? Ada orang hilang, nggak balik-balik, nggak taunya di goa tidur 300 tahun. Nah itu jadi bahan pembicaraan. Ibarat kalau di Sawangan ada orang hilang, ya, kemudian 5 tahun ke depan datang, itu pasti 5 tahun tuh dicari-cari kan, terlapor polisi, ya, bikin gambar ya, dicari orang ini. Tiba-tiba 5 tahun ke depan balik, kemana aja gitu kan? Kemana aja? Ini bedanya 300 tahun. Mungkin yang hidup di zaman dia sudah pada wafat, punya anak, anaknya nikah, punya anak, nah baru ketemu ya, generasi ketiga ketemu orang-orang ini. Dan ceritanya diceritain, dia punya anak, dulu ada beberapa orang pemuda hilang. Ya, akhirnya dia dewasa, dia punya anak, diceritain lagi. Dulu ada orang soleh, ya, pemuda, ya dulu mereka pergi hilang. Punya anak, diceritain lagi. Ingat loh, ada kisah dulu para pemuda, ya, yang soleh tiba-tiba hilang. Dan akhirnya ketemu. Oh ini orangnya, ya, ini orangnya. Jadi gimana bayangannya? Bayangannya mereka dimuliakan. Ya, mereka dimuliakan karena mereka sudah menyelamatkan keimanan mereka, menyelamatkan keimanan mereka. Maka ya terakhir kata Allah Taala, innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tufrihu idzan abada. Sesungguhnya ya mereka itu dari pemuda-pemuda yang saleh tadi, ya mereka ya memang Allah muliakan ya, karena Allah lindungi mereka dari perilaku yang tidak baik yang ada di negerinya dulu. Dan dari sini kita bisa ambil ya faidah bahwasanya ketika kita sebagai seorang pemuda yaitu punya fitrah yang baik dan gak mau ikut-ikutan kepada sesuatu yang tidak baik ya di luar sana, maka kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Dan juga ini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya ketika kita memang mendapati misal suatu masa kita harus merantau. Kan nggak mungkin ya jadi santri terus ya, nggak mungkin jadi santri terus, nanti udah besar pergi kemana, merantau ke satu daerah. Kalau qadarullah dapat tempat yang kurang baik, cari tempat yang lain. Cari tempat yang lain. Jangan sampai keimanan kita ini rusak. Ya, jangan sampai keimanan ini rusak. Tapi kalau qadarullah dapat tempat yang bagus, dapat lingkungan yang bagus, kemudian dapat
ya teman-teman yang baik, maka pertahankan. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi tidak baik. Nah, satu hal yang sebagai penutup, kalau kita dapati satu lingkungan kita itu ada kemungkaran-kemungkaran, sedangkan kita mampu untuk tetap tinggal di situ sambil menasehati orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itu lebih baik. Ya, maka itu lebih baik. Jadi jangan sampai menjadikan kisah ini kita acuh nggak acuh. Ya, ini mah orang-orangnya nggak bener semua, pergi nggak. Kalau kita punya kemampuan untuk tetap tinggal di situ sambil mempengaruhi lingkungan sekitar, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Karena Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tuh harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan juga janganlah kita tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita mampu, apalagi mungkin di sini lebih dominan, maka ajak teman-teman yang lain yang belum ngaji ikutan ngaji. Ajak teman-teman yang masih nongkrongnya di masjid aja, ya. Ajak teman-teman yang mungkin masih suka main game, ya baca Quran aja lah, kita murojaah dan seterusnya. Karena waktu kita ini sangat bermanfaat. Ya itulah kisah para pemuda yang banyak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering memunculkan di dalam Al-Quran, dan juga suka Allah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW tentang kondisi para pemuda yang soleh. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan salah satu di antara orang yang nanti di akhirat diberikan naungan, di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita di padang mahsyar itu kita butuh tempat berteduh. Di padang mahsyar itu nggak ada pohon, adanya ya naungan dari naungan Allah. Jadi nggak panas. Kita kalau lagi di mana ya, di padang pasir kan bingung mau lari kemana, sedangkan panas. Nah, begitulah kira-kira padang mahsyar, yaitu padang yang luas, nggak ada pohon, nggak ada tempat berteduh. Tiba-tiba Allah kasih naungan. Siapa mereka? Yaitu adalah para pemuda. Salah satunya adalah para pemuda yang hatinya itu terikat dengan masjid. Mudah-mudahan. Loh, sekarang kita sudah tua gimana? Sama, kita masih bisa terikat dengan masjid. Karena terikat dengan masjid ini nggak perlu muda, tua dan lain-lain. Tapi kalau hati kita terpaut dengan masjid, insya Allah kita masih diberikan keutamaan, dan kita meminta kepada Allah naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan juga bagi teman-teman santri, ya, baik yang laki-laki dan yang perempuan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan mohon maaf pembahasan tafsir salatnya kita tunda di lain kesempatan, dan mudah-mudahan ini lebih mengena ya kepada kita semua. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Ada pertanyaan. Nah, pada itu saya baca di belakangnya bahwa
Jim, Zuzam ya? Jim, Mim. Oke, ya baik. Pertama, tadi benar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq." Jadi siapa orang yang dia baca surat Al-Kahfi lailatal jum'ah. Lailatul Jum'ah itu berarti hari Kamis malam ya, sampai Jumat menjelang maghrib. Maka kata kata Nabi SAW, adha'alahu minan nuri fima bainahu, Allah berikan cahaya antara dirinya wa bainal baitil atiq, dan baitil atiq itu Ka'bah, ya Ka'bah. Kemudian hadis yang lain, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah, ini di hari Jumat, adha'alahu minan nuri ma baina jum'atain, maka Allah berikan cahaya di antara dua Jumat, dari Jumat ke Jumat. Jadi benar, itu salah satu sunnah dari Nabi SAW. Meskipun ada perselisihan sedikit ya terkait apakah hadis tersebut sahih atau tidak, tapi yang benar sahih. Kalaupun kita kelupaan malam Jumat enggak baca, Jumat juga kelupaan, sibuk, maka baca saja di hari-hari yang lain. Maka ketika kita membaca di hari-hari yang lain, apalagi kita termasuk orang yang biasanya suka baca, maka tetap mendapatkan pahala yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memang diperintahkan, disunahkan untuk menghafal. Kalau nggak bisa 110 ayat tersebut, maka hafalkanlah 10 ayat awal atau akhir. Tapi yang lebih kuat akhir. Di antara faidahnya yang bahkan menjadi wasiat Nabi Muhammad SAW agar terlepas dari fitnah yang sangat besar, yaitu fitnatul dajjal, itu adalah dengan membaca surat ini. Karena nanti jangan sampai kita merasakan ketika orang-orang di akhir zaman yang Allah takdirkan bertemu dengan Dajjal, di mana Dajjal itu sakti ya, di luar kemampuan batas manusia. Bahkan kita diperintahkan untuk lari sejauh-jauhnya. Dan juga bagi orang-orang yang kata Nabi SAW hafal 10 ayat akhir surat Al-Kahfi, niscaya akan dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah itu bahasa Arab, artinya ujian. Kalau fitnah bahasa Indonesia, misal ada orang kentut ya lo, enggak padahal, nah itu fitnah secara bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Arab tuh artinya ujian. Fitnatun bahasa Arab, bahasa Indonesianya ujian. Nah, siapa yang mau diselamatkan dari fitnah Dajjal, ujian dari Dajjal, itu bagi orang-orang yang menghafal 10 ayat akhir surat Al-Kahfi tadi. Nah, kemudian yang terakhir, yang tadi mungkin saya cari tahu dulu ya. Nanti kalau ketemu bisa saya sampaikan, tapi saya baru dengar ya terkait yang lafaz tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu, Pak. Barakallahu fiik.